olahraga pagi. Stretching memang. Olahraga itu harus, kita nggak boleh duduk sama keblak aja. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang Sehat. kok saraf sih. Kan soalnya banyak jiwa kuat ya kan. Maksudnya badan kuat tapi jiwanya sakit. Jiwanya Banyak. sampai kena mental. Begitu. Enggak dong. Kamu Kita justru sakit. kamu itu adalah obat buat sobat ambiar. Iya. Banyak yang bilang nonton aja King Nasar kalau misalnya lagi stres bisa terhibur. Bisa dengan terhibur. Kamu, ya. Tapi ke psikolog juga Atau kalau penting. enggak datang ke psikolog Dewi Persik deh. Iya soalnya psikolog. Jalan untuk Penting ya. kebahagiaan Anda. Kalau ada masalah itu selalu ada jalannya. Betul. Jalannya antara pilihannya nonton King Nasar, nonton Dewi Persik, konser, atau enggak datang ke psikolog ya. Atau mungkin datang klinik lu yang baru itu baru Apa buka kemana namanya? apa? Klinik apa? Tongtok. Enggak, tapi benar loh. Kalau datang ke psikolog itu psikolog itu bukan yang rempong, Enggak bukan lah. yang rumpi. Dia itu akan ngikip permasalahan kita, bisa menjadi teman, bisa menjaga rahasia kita. Jadi kalau misalkan ada psikolog yang nyinyir-nyinyir di luar sana itu jangan dipercaya. Biasanya psikolog tuh nggak kayak gitu. Ya. Bintang tamu yang ini itu hasil datang sama kita. Ya. Pertamanya datang dulu ke Kak Dewi, terus datang ke aku. Iya. Ya. Alhamdulillah selesai. Enggak. Jadi baik, jadi bertemu. Benar, Ih, benar. nggak percaya Jadi ya? karena kalian. Iya. Datang dulu ke Kak Dewi, Iya. konsultasi. Iya. Udah Terus gitu ketemu aku. hasilnya? Aku kasih resep. Hasilnya sekarang. Selesai semuanya sekarang baik-baik Masya saja Allah. keadaan. Ini kita ngomongin soal Dinada Tambunan, kita tahu bahwa pada akhirnya sudah bertemu dengan putranya. Iya. Resa Rosana beberapa waktu yang lalu. Dan juga ada seorang selebriti sekaligus juga seorang psikolog yang mendampingi Denada dan juga putranya. Dan di pagi hari ini kita akan menghadirkan mereka untuk mendengar ceritanya. Badai pasti berlalu. Kita akan hadirkan ini dia Denada Tambunan dan juga Intan Herlinda. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Halo, Kak Dena, apa kabar? Sehat? Welcome back. Welcome back. Capek imut ya. Iya Teteh. Teteh, apa kabar? Sehat Teteh? Kamu sayang, Sehat ya? sehat ya. Oke. Masya Oke, Allah baik, kita baik. ngeliat sahabat kita Kak Dena luar biasa sekarang. Denada, welcome back. Datang kembali. Alhamdulillah. Setelah badai yang datang luar biasa, wow, pemberitaannya juga luar biasa. Denada memilih untuk sebentar menarik diri, mengevaluasi, mencoba memahami dan akhirnya hadir kembali. Alhamdulillah ya. Badai tapi kalau Allah udah izinkan terjadi berarti insya Allah pasti akan jadi Ada kebaikan jalan buat keluarnya. semua. Iya. Didampingi Teh Intan Erlita sebagai seorang psikolog, nanti kita akan mendengar ceritanya seperti apa. Sudah bertemu sama Resa ya? Alhamdulillah udah seneng banget. Pertama kali ketemu begini gitu, maksudnya kan sebelum-sebelumnya kalau lebaran-lebaran juga biasanya ketemu kan ya. Tapi saat hari itu, hari H ketemu, momen untuk bahwa yes, you are my son, I'm your mom. Apa dalam pikiran Denada melihat mata seorang Resa Rosana? Jadi sebelum hari itu kita ketemu, kita sebenarnya kan udah pernah ketemu sebelumnya, of course. Tapi kan keadaannya ketemu sebelumnya itu berbeda. Hari itu beberapa hari sebelumnya itu aku mungkin semua juga udah tahu bahwa kita itu saling memanggil kayak Resa itu memanggil aku Mbak, aku memanggil dia Resa. Selama ini seperti Selama itu. ini oke. Di beberapa hari sebelum kita ketemu, karena itu aku udah kayak udah setengah ayo kita harus ketemu gitu. Sehingga di beberapa hari, kayak mungkin sehari atau 2 hari sebelum kita ketemu itu pertama kali aku WhatsApp dia dengan kata-kata, ayo Nang. Aku bilang Nang itu kalau kita orang Jawa memanggil anak laki-laki ya. Nang, ayo Nang, kita ketemu. Karena ini adalah antara kamu dengan ibu. Itu pertama kali aku menyebut diri aku dengan kata ibu. Dan pertama kali aku menyebutnya dengan kata Nang. Dan buat aku itu adalah suatu hal yang udah aku impi-impikan. Panggilan Nang kepada dia itu adalah panggilan yang selama ini, selama sekian lama selalu aku idamkan. Tapi aku selalu belum punya kesempatan untuk bisa manggil dia dengan kata Nang. Dan hari itu aku WhatsApp dia, aku gak bisa tidur berapa hari sebelum ketemu dia. Dan ternyata pada saat kita ketemu dia juga cerita, dia juga gak bisa tidur gitu ya. Kita bener-bener kayak excited banget dan
Aku nggak tahu sepanjang perjalanan malam sebelumnya, paginya, subuh. Pada saat mau ketemu sama dia itu di perjalanan di mobil nunggu. Nangis nggak berhenti aku. Segala rasa, karena udah nggak sabar pengen ketemu juga. Takut itu ada pasti, aku takut. Nanti dia gimana, nanti dia benci nggak ya sama aku, nanti dia marah nggak ya sama aku. Dan itu yang aku suka ngomong juga sama Bu Intan, aku bilang aku takut dia kecewa, aku takut dia marah. Bagaimana nanti dia pada saat ngeliat aku dia akan ngapain, apakah dia langsung akan marah atau gimana. Tapi pada saat aku masuk gitu ke situ dan aku buka pintu dan aku lihat dia di situ duduk, begitu dia lihat aku cuman bisa nangis. Ambiar langsung ya. Langsung nangis keluar air mataku dan aku cuma peluk dia. Aku peluk dia, dia peluk aku, dia pun nangis, aku pun nangis, satu ruangan itu semua pun nangis dan aku cuma bilang sama dia, maaf ya. Dan dia pun ngomong sama aku, maaf ya. Jadi kita kayak hari itu saling memaafkan. Segala hal yang selama ini aku pikirin kayak aku takut dia marah sama aku takut dia kayak Gak ada. Tapi sebelumnya kita berempat mengucapkan Terima kasih sudah hadir. Karena kan memang kita terima kasih kasihan juga. mungkin Intan. kalau berdiri sampai akhir acara kan. benar. Tapi ini juga satu momen yang dinantikan Ya. oleh kita semua Sobat Ambil. Kita akan lihat terlebih dahulu momen kebersamaan Denada dan Resa. Silakan. Selama ini tuh Denada menyangka nggak bahwa akan ada di titik seperti kemarin, bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang mengakui bahwa dia adalah putra dari seorang Denada Tambunan. jujur kalau gambaran atau bayangan yang sering aku putar di kepalaku itu adalah dia akan datang kepadaku dan dia akan bertanya kepadaku, apakah kamu ibuku? Itu bayangan yang sering kali aku putar di kepalaku. Bahwa pada saat itu terjadi, karena biar bagaimanapun aku segala apapun caranya, sampai akhirnya ini semua terjadi. Segala tangis, segala mungkin aku sekian lama sempat mengurung diri dan lain sebagainya. Tapi tetap saja pada saat aku ketemu sama dia dan akhirnya semua sekarang menjadi seperti ini. Aku sudah bisa ngobrol sama dia selayaknya seorang ibu bicara dengan anaknya tanpa ada lagi rasa canggung, tanpa ada lagi rasa takut apa segala macam. Itu kan hal yang sebetulnya di lubuk hati aku idam-idamkan sejak lama. Mendengar dia manggil aku ibu aja, itu dia ngomong gitu, aku puter malam setelahnya aku puter sampai aku yang berkali-kali aku ceritain, tapi ini hal yang menurut aku itu aku nikmati sekali, yaitu dulu sebelum semua ini terjadi yang sering banget aku ngomongin sama almarhumah mama, sama almarhumah Eyang Putri itu adalah kita tuh kalau ngomongin Resa kan selalu bertiga, aku sama almarhumah mama sama almarhumah Eyang Putri. Resa tuh apapun, tinggi ya badannya, dia tuh ganteng ya, dia tuh tapi ini kan jadi obrolan antara kita gitu. Karena beliau-beliau yang tahu keadaan sebenarnya. Dan kemarin for the first time aku ngomong sama Resa gitu. Aku lihat dia lagi live, aku capture, aku kirim sama dia. Terus aku bilang sama dia, Ibu tadi lihat kamu live. Iya anaknya ibu ganteng deh. Ngomong gitu aja seneng. Aku belum pernah share ya jawabannya Resa apa. Pas aku ngomong kayak gitu. Apa jawabannya? Ini aku belum pernah share, aku baru nyadar. Dia jawab gini, aku ganteng karena ibunya ibu. Karena ibunya adalah ibu. Oh, Masya Allah. Itu tuh kayak pembicaraan antara ibu dan anak yang pada saat itu akhirnya terjadi, bahagia sekali aku. Dan pasti ada rasa bahwa seharusnya Dari dulu. iya, I
wish. Tapi aku nggak bisa muter balik waktu. Ya. Keadaan, iya. Dan aku nggak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tapi kamu sudah memperbaiki apa yang sudah terjadi. Iya. Ya, alhamdulillah Allah kasih jalannya. Dan buat aku sekarang ke depannya, apa yang bisa aku lakukan untuk Bu Intan selalu pesen sama aku bahwa sekarang waktunya kalian berdua untuk saling apa ya Bu namanya ya, memperbaiki apa yang sudah selama ini sudah hilang, yang kita tidak rasakan. Sekarang sampai ke depan inilah waktunya kita berdua sama-sama melakukan yang terbaik untuk satu sama lain. Ketika Reza muncul di media, wawancara demi wawancara, pengakuan demi pengakuan keluar dari mulutnya. Apa ketakutan terbesar seorang Denada? Bahwa dia akan benci sama. Tapi kenyataannya tidak ya Kak. Alhamdulillah. Tapi itu kekhawatiran aku terbesar. Termasuk mungkin kenapa sekian lama aku takut untuk ngomong sama dia. Aku takut salah satunya alasannya karena nanti gimana kalau dia tahu, dia akan marah nggak ya sama aku? Dia akan benci nggak ya sama aku? Dia akan kecewa nggak ya sama aku? Kenapa aku merasa gitu? Karena aku tahu yang aku lakukan salah. Tapi anaknya hebat ya Kak Dena ya. Anaknya tuh betul-betul yang intinya pokoknya dia mau ketemu mamanya. Dia pengen layaknya anak dan ibu gitu ya. Dan enggak yang gimana-gimana. Maksudnya enggak yang melakukan hal yang aneh-aneh atau apa gitu. Kita ingat waktu Reza datang ke sini, emang Reza tuh melakukan ini semua apa sih keinginannya? Aku cuman pengen manggil Mbak Dena ibu katanya. Kita mau kasih lihat yang satu. Dia tuh tetap minta maaf. Dan bahkan yang menyentuh hati kami di sini, waktu itu tuh ramai banget ya Dena, banyak netizen yang cancel Denada. Jangan kasih Denada panggung. Justru Reza yang membela sebagai garda terdepan. Jangan benci ibu saya. Jangan cancel ibu saya. Selembut itu hatinya. Untuk mendengar dia mau dan berkenan panggil aku ibu saja. Buat dia mau berkenan untuk menemuiku saja. Itu udah membahagiakan sekali buat aku. Apalagi pada saat aku lihat bahwa perasaan dia, bagaimana dia mencurahkan perasaannya kepadaku. Aku jadi belajar banyak dan akhirnya itu juga yang membuat aku pada saat itu, ayo harus ketemu. Karena pada saat itu posisinya kita belum ketemu kan. Kami yakin bahwa setiap permasalahan, setiap orang itu, apapun itu permasalahannya selalu ada dua sisi. Selalu ada perspektif yang berbeda. Dan kita tidak bisa menjudge hanya dari satu sisi. Betul. Mereka yang menjalani, mereka yang merasakan. Tapi kita mau ke Teh Intan Erlita sebagai sahabat sekaligus psikolog yang mendampingi Selama Denada. proses ini ya. Saat itu melihat Denada secara utuh seperti apa secara psikologis? Dena tuh memang udah lama sering sharing ya, terutama soal anak ya gitu ya. Terus pas hari itu saya inget banget, Dena minta ketemu aku. Waktu itu udah mulai rame nih beritanya. Terus, Bu aku mau ketemu, dia bilang. Ya udah oke, ke rumah aku aja. Karena aku tahu ini pasti akan lebih personal. Jadi aku nggak bawa ke klinik ya. Terus waktu itu aku lihat sesosok perempuan rapuh. Yang dia bingung, dia kalut ya. Aku cuma bilang, cerita aja, aku nggak akan ngejudge. Dan aku bilang sama Dena,
semua orang pasti pernah buat kesalahan di masa lalu. Yes. Betul. Dan semua orang pasti buat kesalahan yang mungkin itu membekas di masa sekarang. Tapi nggak ada orang yang nggak bisa balik lagi untuk memperbaiki diri. Aku bilang gitu. Jadi waktu itu aku langsung bilang sama dia, karena waktu itu kulihat Dena tuh kayak udah rapuh banget loh. Yang Bu aku mau cerita gitu ya, mungkin kayak dia bingung mau cerita kemana ya. Bu aku mau cerita semuanya. Gitu. Aku bilang oke, cerita, aku bilang gitu. Terus di situ aku bilang sama dia, Dena, ini kesempatan kamu memperbaiki diri gitu, aku bilang. Jangan, hal pertama yang aku saring ke Dena adalah waktu itu stop untuk jangan lihat sosial media dan komen-komennya. Karena itu toksik terbesar buat Dena. Ya. Jadi Dena tuh sedih dengan judge-nya orang. Orang kan gak tahu posisi Dena ya. Maksudnya Tidak tahu cerita. ya betul, aku bilang orang menghakimi hidup kamu dari perspektif mereka gitu kan. Tapi kamu yang tahu jalan hidup kamu. Jadi yang pertama adalah, of course aku bilang kamu harus doa. Aku bilang itu kamu harus punya ketenangan jiwa. Karena untuk menyelesaikan ini kan butuh tenang jiwa ya gitu ya. Terus yang kedua adalah stop sosial media. Karena sosial media itu toksiknya luar biasa ya. Sampai walaupun Dena nggak ngomong, aku tuh dia trauma dan kejadian ini. Walaupun Dena nggak ngomong, dia tahu dia kepukul sama kejadian ini dan komen-komen yang menyebut dia sebagai ibu apa, sebagai ibu ya kan kita tahu lah ya komen-komennya ya. Sampai aku bilang ini, Den, semua orang boleh ngejudge kamu apa, tapi yang tahu kamu sebagai ibu seperti apa itu cuma diri kamu. Ya. Jadi kamu maju, rapikan yang kemarin berantakan, pelan-pelan tutup kuping, karena kita nggak bisa tutup mulut orang, tapi kita bisa tutup kuping kita. Aku bilang gitu kan, jangan dengerin orang ngomong apa, terserah orang bilang apa, tapi berjalan, bergerak. Dan waktu itu aku bilang sama Dena, jangan terlalu dulu ngomong di media, karena waktu itu Dena masih kalut banget Kak. Masih yang tahu ya, orang kalut kan takutnya Kalut, dia ya, ngomong betul. semuanya. Buru-buru mau ngomong juga belum bisa. Betul, jadi aku bilang kamu harus ajak dulu gitu. Setelah ajak, yuk kamu mau gimana gitu. Jadi hari itu cukup lama untuk Dena cerita, Dena A to Z, sampai Dena juga tanya, aku harus apa ya? Waktu itu mau buat video ya, yang statement pengakuan anak ya. Terus Statement pertama. betul. Terus mau ngomong ke Aisyah harus gimana? Ya aku jelasin pelan-pelan. Justru ini harusnya kabar bahagia buat Aisyah. Itu waktu bikin video udah ketemu Mbak Intan? Ketemu aku dulu, jadi dia tanya gimana, aku bilang gini, kan yang orang mau tahu adalah ini anakmu atau bukan. Ya udah kasih statement ini anakmu, selesai, orang mau judge apa lagi. Iya tuh, kan? judge juga Maksud masa aku, bodoh ya. dibanding lari-larian, orang kan jadi bola liar. Iya. Jadi udah bikin statement, karena ini memang anakmu dan darah dagingmu, dan ini maksudku juga ngomong ke Dena, Dan ini akan berat pertanggungjawabannya di dunia akhirat, aku bilang gitu kan. Jadi memang kamu harus akuin, tapi Dena juga memang dari awal mau mengakui, cuman butuh waktu. Betul. Dan aku selalu sama Dena adalah, walaupun dia dalam keadaan kosong, rapuh gitu, Dena tuh punya karakter yang tenang. Jadi nggak gampang kesulut. Ya, sehingga ketenangan itu lebih memudahkan untuk kita sama-sama duduk bareng. Jadi kerja sama. Nextnya apa ya? Gitu. Gimana ngomong ke Aisyah ya? Dan Dena tuh orang yang nerima. Ada kan orang datang tapi denial ya. Cerita, oh enggak tapi gak gini gak? Kalau Dena enggak, dia dengerin. Dia bilang ke aku apa Bu? Dia kursi mana? Kamu gini, pelan-pelan. Tapi cerna ya, aku bilang jangan kamu makan mentah-mentah apa yang aku sampein. Aku bilang. Nah karena ketenangan Dena, semua jadi alhamdulillah ya. Berjalan dengan baik gitu. Dan hari Gimana Kak ini, Dena kok bisa tenang gitu Kak Dena? Kok bisa gitu tenang? Membawakan itu tenang gitu gimana? Nggak stres, nggak pengen marah, nggak pengen apa, hanya Tuhan yang tahu dan Kak Dena. Mungkin kelihatannya gitu kali ya. Kan tadi seperti Mbak Intan bilang kan pembawaannya tenang. Pembawaannya tenang. Kan belum tentu kalau ada Bu pada Intan- kita ya bisa tenang Tapi kayak Bu tadi. Intan juga tahu betapa nangis-nangisnya aku. Kelihatan pasti. Sebelah Anda ini juga salah satu Makanya yang kan tahu di situ- betapa nangis-nangis. Makanya di situ banyak sekali netizen yang ngejas bahwa kok lama banget gak muncul-muncul, kok lama banget gak komen, cepet akui, cepet. Padahal mereka gak ngerti kondisi secara mental, secara fisik, bagaimana. Proses. Lebih ke perasaan ya. betul, harus kuat dulu kan. Nah betul, ketenangan dulu kakaknya. Betul. Tapi Dena tuh mungkin bisa jadi tenang banget, kita bisa melihat ketika Dena menghadapi Aisyah waktu divonis sakit dan harus menjual aset, Itu berat juga. harus Panjang ya. ke Singapura. Panjang perjalanan, proses perjalanannya ya, gak mudah yang seperti orang-orang lihat sekarang ya. Ini berbicara mengenai proses, barangkali ini juga perspektif yang harus kita lihat dari seorang Dena, ada alasannya. Denada bantah membuang Resa Rizky Rosano. Aku hanya mau dia punya keluarga yang utuh. Dalam pandangan
Dena ada keluarga yang utuh itu seperti apa sih? Yang bisa dia dapetin, tapi yang nggak aku dapetin. Di rumah dia bisa ngelihat sosok lengkap. Ada bapak, ada ibu dalam satu rumah. Itu hal yang aku nggak bisa berikan kepada dia. Tapi di pikiranku seharusnya semua anak bisa mendapatkan itu. Keputusan yang dilakukan saat itu diambil waktu Dena masih begitu mudah sekali. Gak mudah pasti mengambil keputusan itu ya. Berat. Kan kemarin kakak memutuskan bahwa Resa adalah anak aku, itu kan pasti butuh waktu kak. Gimana caranya kakak menghadapi keputusan-keputusan yang sangat sulit untuk pada akhirnya kakak harus kasih tahu ke masyarakat bahwa Resa adalah anak kakak. Ada keluarga, teman-teman. Iya, udah pasti. Butuh waktu lama seperti yang tadi Bu Intan bilang, butuh waktu lama untuk aku Ya, bisa itu apa yang mencerna bisa- semua. Yang bisa membuat Dena berani dan tegar tuh apa? Karena memang itu yang harus aku lakukan. Tidak ada pilihan Gak ya. ada pilih. Bukan nggak ada pilihan, ya memang itu yang harus aku Pilihannya lakukan. ya. Dan kesempatannya harus memang lakukan. harus tenang ketika kakak menyampaikan itu ya. Iya. Ya, kesempatannya tuh sudah disediakan, sudah dibukakan. Iya. Jalannya sudah Allah bukakan. Dan memang itu yang harus aku lakukan. Maka itu harus aku lakukan dan itu aku lakukan. Ya. Bukan mau tidak mau tapi memang harus dilakukan. Ya, setuju. Sobat Ambiar, ini ada sebuah pengakuan dari kakak ipar Resa bahwa ada satu hal yang pada akhirnya dikatakan alfa, sebuah kewajiban, sebuah kewajiban yang alfa dari Denada. Tapi nanti Denada boleh klarifikasi. Kalau kita mau coba mengingat kembali, barangkali yang dipermasalahkan oleh masnya adalah apa yang dijanjikan di awal ketika dititipkannya Resa Rosano ini nanti akan ada misalnya semacam susu bayi, baju, dan lain hal sebagainya. Yang pada kenyataannya menurut pengakuan beliau, menurut pengakuan masnya, ini tidak seperti apa yang dijanjikan. Aku memberikan support finansial untuk Resa. Dan selalu seperti itu. Sekolahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di saat-saat yang mungkin aku tidak memungkinkan untuk kasih, aku selalu bilang mamaku pasti nggak akan membiarkan itu. Tapi aku selalu melakukan itu. Ada yang miss? Ada yang miss? Miss dalam arti kata misalnya, sebenarnya aku udah jelasin dan ceritain semua ini di podcastnya Kak Ros juga. Aku selalu memberikan support finansial itu untuk Resa, bahkan sampai sekarang. Dan misalnya ada di waktu-waktu, di bulan-bulan tertentu, di mana secara finansial mungkin aku tidak memungkinkan untuk melakukan itu, maka mama akan mengcover itu. Backup as a family. As a family, gitu. Tapi apa yang bisa aku berikan, kuliahnya, hal-hal lain semua di luar itu aku berikan, termasuk support finansial setiap bulannya.
Tidak ada keluarga yang sempurna ya. Ya, betul. Tidak ada orang tua yang sempurna. Ya. Dan kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Ya. Sebuah masalah datang pun karena ada sebuah alasan pastinya. Kadang bisa diselesaikan dalam waktu yang sebentar, tapi ada masalah yang memang pada akhirnya butuh waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Dan kemarin juga ada satu statement dari Ressa Rosano. Bahwa ayahnya adalah seorang pria berdarah Aceh katanya. Nanti kita minta klarifikasi dari seorang Denada. Sesaat lagi. Biar pernyataan dari putra Dena ada beberapa waktu yang lalu bahwa ayahnya ini adalah seorang pria berdarah Aceh. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya ada juga pembelaan dari Ressa yang memohon tidak memboikot Denada. Ini. Ya. Itu momen ketika Ressa berbicara kalimat itu tuh kami di sini mencoba untuk menahan segala perasaan yang ada. Melihat tayangan tadi. Apa yang nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Semua kerinduanku sebagai seorang ibu itu rasa-rasanya ya seperti tadi aku bilang, keinginan dia memanggil aku ibu, keinginan mendengar dia menyebut aku ibu, keinginan aku untuk bisa memanggil dia nang, keinginan aku untuk bisa bicara dan berinteraksi dengan dia selayaknya ibu dengan anak. Sesimpel itu aja udah membuat aku begitu bahagia. Tapi pada saat aku lihat tayangan tadi dan aku juga pernah lihat sebelumnya juga, penyesalan dan rasa bersalah. Aku boleh menambahkan sedikit gak dari komentar tadi? Karena memang sejujurnya aku juga salah satu teman yang mendampingi Dena. Ketika tayangan itu tampil, peluru tuh tembak ke Dena tuh luar biasa. Suatu malam aku telepon Dena, aku bilang sama Dena, Den, kapan mau bicara? Keluarlah bicara. Karena Indonesia perlu tahu pengakuannya Dena. Ya. Karena Dena lagi rapuh sekali, malam itu aku ingat sekali ada satu kalimat yang Dena bilang. Dia cuma menghembus nafas dan dia bilang, biarlah ini menjadi tempat aku menebus dosaku. Dan biarkan sinarnya ada pada Ressa. Artinya, ketika itu aku langsung gini, maksudnya lu sudah siap untuk tidak lagi bekerja di televisi? Karena ketika itu kami punya program malam bersama, Dena sudah tidak bekerja. Terus saya bilang, oh artinya sudah siap, sudah tidak lagi ada di industri entertainment. Dena cuma diam dan Dena bilang, dia sedang lagi banyak pekerjaan. Aku gak mau Ressa hilang banyak pekerjaan. Ketika itu. Makanya Dena memilih untuk lama sekali tidak keluar dan berbicara. Akhirnya hari yang dinantikan tiba. Kita akan saksikan. Alhamdulillah, senang ya ngelihatnya ya. Dena, seandainya Kita juga. ada almarhumah mama di situ, menurut Dena apa yang akan mama sampaikan kepada Dena? Mama pasti akan senang banget.
Tapi justru pasti aku yang akan ngomong sama mama. Aku tahu pasti itu yang dia inginkan. Tapi aku yang justru pengen ngomong sama mama, aku pengen bilang, aku minta maaf. Aku minta maaf apabila aku telah menyakiti hatinya dia, aku menyulitkan dia. Dan aku ingin berterima kasih karena dia selalu melakukan yang terbaik untuk kita semua. Untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk seluruh keluarganya. Dan dia selalu sepanjang hidupnya, dia selalu melakukan semua yang dia mampu terbaik untuk orang-orang yang dicintai. Resa itu cucu kesayangannya mama. Cucu kesayangan yang selalu dibangga-banggakan. Sepanjang hidupnya. Setiap kali dia sama Resa, dia selalu kirim foto dari belakang ke aku. Kirim foto dari luar ke aku, kirim foto dari jauh ke aku. Setiap kali. Sampai masalah, pernah waktu itu, sampai masalah kuku aja tuh aku bisa sama mama tuh, kukunya Resa gitu. Kirim foto, aku bilang, Ma itu kukunya Resa panjang, suruh potong kukunya. Oh iya, mama bilangin sekarang, bilangin. Terus habis itu di capture lagi. Ini fotonya nih, kukunya udah dipotong kukunya. Coba mana kirim fotonya lagi kukunya gitu. Sampai hal-hal seperti itu aku banyak ngobrol sama mama. Jadi aku tahu betapa cintanya dan sayangnya mama sama Resa. Dan pasti kalau saja mama ada di situ, pastilah mama akan Yang paling bahagia. sangat berbahagia di situ. Ngobrol apa aja saat ketemu sama Resa kemarin? Dengan situasi yang sudah berbeda karena sebelumnya memang sudah pernah bertemu saat momen Lebaran. Tapi ini kan momennya bahwa saling mengakui satu sama lain. Terlebih Denada mengakui bahwa Resa adalah anaknya Denada. Iya. Jujur waktu hari pertama ketemu, aku nggak banyak ngomong ya. Oh iya. Hari pertama Canggung ketemu, nggak, Kak? aku sih lihatnya nggak canggung ya, tapi mereka ngerti nggak kayak orang yang udah lama nggak ketemu, saling tatap-tatapan, terus cuman peluk-peluk, tapi body language-nya mereka menunjukkan mereka saling kangen sebetulnya. Karena hari itu aku juga sempat ngobrol sama Resa ya, itu pertama kalinya aku ketemu Resa. Waktu itu aku sempat bilang gini, Den, kalau Resa merasa nggak nyaman ada aku keluar ya di ruangan itu, karena aku kan orang lain buat dia ya. Tapi surprise-nya nyata Resa justru terbuka. Bahkan dia bercerita banyak hal. Terus aku pernah bilang, di hari itu aku bilang, jadi Dena sebenarnya waktu itu udah cuman diem tapi udah nangis, udah meluk kayak speechless karena hari itu terjadi kali ya. Jadi Dena tuh cuman diem aja, terus ngeliatin Resa, setiap Resa ngobrol sama aku tuh cuman diliatin, ditatap, mereka duduk samping-sampingan. Aku di depannya. Terus Resa cuman ngomong, aku tuh, ya sama seperti di DVD ya, aku tuh cuman butuh pengakuan ibu. Karena aku kepengen ada ibu di samping aku. Jadi aku pikir gini ya hari itu, ya Allah ini sebenarnya hal simple yang harusnya nggak jadi berat gitu. Ini tentang pengakuan seorang anak dan kejujuran seorang ibu, dan ini udah selesai. Betul nggak sih? Betul. Aku bilang ini masalah keluarga yang harusnya kalian selesaikan sendiri. Bukan konsumsi. Lalu jangan dijadikan konsumsi publik gitu. Betul, makanya ini tuh kan intern banget gitu ya, dan nggak harus juga publik tahu. Dan kalau aku ngobrol, aku lihat karakter Resa, dia anak baik. Makanya aku bilang sama Dena gini, Dena, kamu harus banyak bersyukur sama Allah. Kamu dikasih anak yang sangat baik. Nature-nya dia anak baik, ya. Dan dia polos, sehingga anak polos kan mudah terbawa dengan apa yang mengarusi dia gitu kan. Aku cuma bilang sama Resa ngomong ini, Resa kamu udah dewasa, waktu itu ngomong itu, kamu harus buat keputusan sendiri, saatnya kamu sama ibu dan Aisyah, aku bilang itu, yuk kalian bertiga, berangkulan, saling menguatkan, saling mensupport, yang kemarin saling memaafkan, orang tua kami juga manusia,
kita punya hilaf, punya salah, maafkan kesalahan ibu di masa lalu, aku bilang gitu kan. Lapang-lapanglah memaafkan ibu, aku bilang. Dena, maafkan mungkin Resa juga pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan. Ya sudah, kalian saling maafkan, selesai. Masalah kalian sesimpel itu. Oke. Lebaran kemarin Kak Dena di mana, di Jakarta atau di Banyuwangi. Di Jakarta. bareng-bareng? Ketemu Iya, nggak? Lebaran. Itu bareng-bareng. momen Lebaran kemarin. Yang pertemuan kedua itu Lebaran hari pertama. Yang tadi. Iya, yang sama Tante Rate dan Om Dino. Iya. Itu di Banyuwangi apa Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Berarti mereka Lagi ke di tempat Jakarta. kakak ya? Enggak, kita ketemu ada di luar, di salah satu resto, dan kita ketemu pada saat itu lengkap semua karena itu udah pertemuan kedua deh. Dan iya, kebetulan iya. memang hari itu adalah hari Idul Fitri hari pertama. Betul, Dan Masya Allah. itu ya itulah ceritanya yang aku sebenarnya udah di dalam pesawat, udah mau berangkat ke Singapura pada saat itu. Terus aku turun dari pesawat, udah dalam pesawat udah pakai seat belt. Kenapa udah dadakan dada infonya sama gitu? dia. Enggak, pada saat itu memang aku di perjalanan dari luar masuk ke gate ke pesawat itu aku telepon-teleponan. Jadi kita konkol antara aku, Mbak Risna, Resa, dan Sheila. Sheila itu anaknya Om Dino dan Tante Rati. Kita sama-sama mempunyai semangat pada saat itu adalah untuk gimana caranya kita bisa ketemu semua satu keluarga dengan Om Dino dan Tante Rati. Jadi ini adalah hal-hal yang juga diupayakan oleh Resa, diupayakan oleh Sheila juga. Semua mengupayakan. Semua mau kita mengupayakan gitu. Pada saat itu aku udah, karena memang tidak direncanakan sebelumnya, direncanakan mau ketemu tapi masih belum tahu nih mau ketemunya kapan. Karena Resa sama Sheila bilang, mereka akan coba ngomong dan atur waktunya sama Om Dino dan Tante Ratih. Oke, kalau begitu. Tapi malam itu tiba-tiba kita teleponan dan kita, ini kayaknya mumpung besok nih kalau emang masih bisa, besok kita ketemu apa gimana, apa besok aja. Sementara aku udah jalan nih ke gate nih, udah jalan, udah mau masuk pesawat, udah duduk. Pada saat duduk tuh katanya, iya ini papa bisa besok nih katanya Sheila. Gimana kita ketemu besok aja? Aku udah dalam, iya nggak apa-apa sih Mbak, katanya Sheila. Nggak apa-apa sih Mbak kalau emang Mbak bisa. Resa juga bilang, iya Ibu nggak apa-apa kalau emang ini Ibu udah di pesawat juga. Terus semuanya ngomong lagi, kayaknya ini jangan Momen itu jangan ditunda. Jangan ditunda, ini penting, ini prioritas, ini adalah hal yang ingin aku lakukan. Karena aku tahu Resa juga pasti menginginkan ini, aku pun menginginkan ini. Kita semua satu keluarga menginginkan ini terjadi. Dan begitu banyak sudah hal yang kita sama-sama lakukan untuk bisa mewujudkan itu gitu. Jadi si Mbak Risna bilang, ya aku lupa apa pulang tapi besok nanti balik lagi. Akhirnya Mbak Risna bilang enggak katanya. Kalau menurut gue, Dia kan tegas ya. kalau menurut gue mending lu turun sekarang dari pesawat. Ini aku bilang, ini pesawat udah mau ditutup pintunya, penerbangan internasional. Sama dia udah dada-dada nih. Oke, gue ke Singapura. Oke, udah habis video callan sama dia. Ini udah mau tutup nih pesawat nih. Akhirnya aku bilang, enggak. Aku harus turun sekarang. Turun. Ini untuk anakku. Iya. Aku turun dari pesawat. Alhamdulillahnya Allah mudahkan. Ya kalau Allah sudah kasih jalannya, Allah mudahkan. Walaupun tentu yang namanya mau minta maaf lagi buat seluruh penumpang yang ada di pesawat itu. Karena pada saat itu gara-gara saya, aku tahu pasti semua jadi repot. Bagasi. Untungnya lagi ada yang memang qadarullah ya. Allah kalau sudah berkehendak ya. Itu koper aku. Nggak kemasukan? Masuknya itu terakhir. Oke. Alhamdulillah Jadi bertemu. gampang dikeluarinnya lagi. Momennya kita lihat bersama tadi. Tapi Kak Dena aku penasaran. Waktu itu Resa bilang mau tinggal di Banyuwangi aja. Akhirnya setelah ketemu terus gimana, sudah ada keputusan apakah memang Resa akan tetap tinggal di Banyuwangi atau bersama dengan Kak Dena di Jakarta? Karena kan alhamdulillah Resa kan sekarang udah mulai ada pekerjaan-pekerjaan juga di Jakarta deh. Alhamdulillah ada rezekinya. ya, Kak. Jadi pulang pergi. Nah jadi aku bilang sama Resa, Nang, kamu kalau lagi di Jakarta di rumah ibu. Oke. Dan pramugarinya sempat bilang begitu keluar dari pesawat, kadang langsung nyanyi lagu ini, Mehdi Legat. Baik Denada, kali ini kita akan memberikan kesempatan Denada menjawab pertanyaan lainnya dalam Kursi Kegegeran. Let's go. Selalu tenang, repot banget sedang. Banget, mama kesel, jawabnya ah. Iya. Kata pilot
pilotnya. Lanjut loh dia. Oke Kak Dena, sempat ada jarak dan konflik. Momen apa yang paling menyakitkan buat kakak sebagai seorang ibu dalam hubungan kakak dengan Reza? Nggak ada deh. Kalau aku sama Reza, Gak ada konflik ya Kak, udah selesai. aku lagi ibaratnya lagi Menikmati ya Kak. Betul. Lagi mesra-mesranya. mesra ya, aku lagi senang-senangnya, lagi mau ngomong apapun yang aku omongin sama dia sebagai Iya, seorang iya, iya. ibu gitu. Mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu ya. Iya, cuma dia ngetik pakai emoticon hati aja Happy. rasanya berbunga-bunga banget. Oke, ini pertanyaan yang penting dan harus dijawab ya. Kalau suatu hari ayah kandung Reza muncul di hadapan publik, apa yang akan Kak Dena lakukan? Silahkan. Apa dong? Silakan. Ya, itu kan bapaknya dan itu adalah Reza itu anak. Apakah betul berdarah Aceh? Orang Indonesia. Aceh kan Indonesia. Ya, Indonesia kan luas. Emang tidak mau menjawab secara spesifik. Ya? Oke Kak. Hal apa yang paling kakak takutkan di kemudian hari? Setelah konflik ini sempat meluas dan menjadi konsumsi publik. Buat aku sekarang yang penting adalah PR-ku aku sama Reza. Aku mau nggak akan bisa seumur hidup ya Bu ya, ditebus untuk menebus kesalahanku tidak akan mungkin bisa. Tapi aku kepengen mempergunakan semua waktu, kesempatan yang udah Allah berikan, semua situasi yang sudah Allah aturkan dan sisa hidup aku ini aku kepengen usahakan semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki itu. Oke Kak. Ada nggak hal yang belum pernah kakak ceritakan ke Reza atau publik yang sampai sekarang belum diketahui? Banyak sekali. Aku masih banyak sekali belum ngobrol sama Reza. Banyak hal yang dia juga belum tahu. Dan mudah-mudahan nanti pelan-pelan sambil Berjalan waktu. berjalan. Jika almarhumah ibu kakak masih ada dan melihat konflik antara kakak dan Reza, apa yang ingin kakak sampaikan ke almarhumah ibu? Aku tadi udah sempat ngomong sih, tapi aku cuma mau bilang aku tahu mama juga pasti kalau mama masih ada, mama akan menjadi Orang yang garda terdepan. Ya. ya akan menjadi yang paling depan untuk merangkul ini semua. Ya, untuk, betul, ya, pasti. untuk membuat ini semua terjadi. Pasti. Dan dia akan menjadi salah satu yang paling bahagia. Kita bisa kumpul semuanya, akan menjadi satu hal yang Momen luar biasa lah. Iya, jangankan mama, sahabat-sahabatnya seperti kita sangat Iyalah, bahagia ya, melihat betul. keadaan kakak sekarang ini sama Reza ya. Mudah-mudahan pokoknya terus Jadi lebih dalam baik. lindungan Allah penuh kasih sayang ya. Amin, damai. Damai ya. Memang paling mudah itu menghakimi orang lain ya. Ya, Tanpa kita menyadari bahwa semua orang itu punya masa lalu. ya. Tapi kita juga tentunya selalu diingatkan bahwa badai pasti berlalu. Kita akan balik saat lagi. Waktu terus berjalan. Geger. Pagi-pagi Abian geger. Lalu, Ini ada bintang tamu yang akan menceritakan sama kita semua Iya. kondisi anaknya yang baru saja didiagnosa. Ini kita baru dengar penyakitnya autoimun, tapi autoimun yang sedikit berbeda. Ya, Alergi. autoimunnya nanti kita akan dengar seperti apa. Karena sebetulnya kalau dipikir-pikir ya beberapa bintang tamu kita juga ada yang pernah menceritakan tentang keluhan autoimun, tapi yang satu ini kayaknya kita baru dengar. Langka gitu ya. Cukup langka. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Meisha Siregar. Apa kabar sih, sehat? Alhamdulillah. Silakan Kak. Kak Meisha. Ya. Waktu aku baca skrip cukup kaget juga ngelihat berita juga cukup kaget. Bambang didiagnosa autoimun. Nanti boleh cerita sama kita ya. Boleh. Bambang tuh tapi sekarang umurnya berapa sih? 9 jalan 10 bulan November. Yang kemarin nyanyi itu kan ya Kak di sini. Iya. Oke,
Oke deh, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Terima sudah kasih, hadir. Kak. Kita mau kasih lihat, ini dia Bambang, putra dari Meisya Siregar yang mengidap autoimun. Namanya jenisnya adalah ITP. ITP. Kita lihat seperti apa. Bagian dari Autoimun ITP. Apa itu autoimun ITP singkatnya? Aku juga baru dengar kemarin dari dokter begitu mengetahui trombositnya Bambang tuh sampai terjun ke 3000. Terus dokter bilang, Mbak, Bambang kayaknya harus langsung dibawa ke rumah sakit untuk rawat inap karena Bambang sepertinya diagnosanya adalah ITP. ITP apa setelah aku cari tahu, ITP itu tuh sebenarnya part of autoimun. Aku sama baby sih sebenarnya masih denial untuk bilang enggak deh Bambang nih belum autoimun gitu loh. Karena kebanyakan mayoritas ITP ini untuk anak-anak itu masih dikategorikan akut. Kalau udah dewasa kedeteknya katanya itu udah kronik, akan dibawa seumur hidupnya. Tapi kalau usia Bambang tuh mudah-mudahan ini hanya akut. Nah ITP itu apa? Singkatnya adalah kita punya trombosit di dalam tubuh, di mana trombosit ini melindungi dia jadi apa ya kayak soldiers di badan kita. Jadi kalau misalnya terjadinya pendarahan dia tuh nggak akan terjadi blood clot lah kayak gitu. Nah trombosit ini kalau turun itu akan menyebabkan pendarahan hebat di organ, di luar, dimanapun. Nah Bambang 3000 which is normalnya adalah 400.000. Jauh sekali. Jauh sekali. Jauhnya minta ampun, udah bottomnya udah sebatem-batemnya. Dan itu nggak ada symptoms, nggak ada gejala apapun. Sama sekali nggak ada gejala? Sama sekali nggak ada gejala. Jadi imun ini yang harusnya, jadi Bambang awal mulanya batuk pilek berkepanjangan sampai sebulan lebih. Terus aku mikirnya alergi karena 3 anakku tiga-tiganya alergi. Aku nganggep enteng, ini catatan penting. Kita jangan nganggep enteng alergi karena base autoimun itu adalah alergi yang disepelein. Gatel nggak alerginya? Nah, alerginya ini kalau Bambang, anak-anakku tuh macam-macam. Ada yang tiba-tiba merah-merah, gatal-gatal. Mamar nggak pernah, belum pernah, ini baru sekali. Oh, biasa. Terus batuk, pilek, kayak gitu, standar gitu loh. Orang nyangkanya flu aja. Nyangkanya ya common cold aja gitu loh. Nah, sampai pada akhirnya bawa ke dokter, kok slamnya sampai keluar dari mata. Dari mata? Jadi begitu dia keluar ingus, keluar juga dari mata. Itu persis kayak papanya. Karena papanya sinus kronik. Oke. Dibawalah ke dokter. Dok, ini Bambang matanya sampai keluar lendir, ngeluarin ingus. Ya udah, toraks bersih sama ronsen muka. Ketahuanlah Bambang exactly the same sama papahnya, genetik sinus kronik. Oke. Dari situ pengobatan lah 5 hari. Diminumin antibiotik, anti radang dan sebagainya. Selesai 5 hari, 3 hari kemudian Bambang aku bolehin main bola. Itu totally normal ya behavior ya. Nggak ada demam, nggak mogok makan, minum semua normal deh. Tiba-tiba ada memar di sini. Loh kok Bambang memar nak? Nggak tahu deh. Tadi ketendang, lupa. Udah biasa aja. Besoknya Selasa tiba-tiba adalah di sini, adalah di sini, adalah di sini, di sini, nyebar banyak. Aku udah mulai panik. Waduh, kenapa nih Bambang? Kok biru-biru, memar segala macam. Oke, Mbak Meisya, kita punya sebuah artikel. Tahan sebentar. Anak Meisya Siregar alami ITP. Ini penyakit langka yang bikin tubuh mudah memar. Oke, akhirnya keluarlah memar-memar itu ya. Iya. Nah dari situ akhirnya aku udah ngerasa ada yang nggak beres nih, insting ya seorang ibu. Baby juga udah bilang, kamu udah lihat badannya Bambang. Terus ada titik-titik kayak DB. DB tahu kan titik-titik jarum merah, nah itu juga ada. Sampai akhirnya aku ngomong lah sama dokter yang handle sinusnya Bambang, dok kenapa ya kok Bambang begini-begini? Oh ya udah Mbak, langsung bawa ke rumah sakit, kita ambil darah. Di situ baru ketahuan. Anjlok trombositnya. Wah itu aku udah lemes, dengkulku 3000 itu. Aku seumur hidup aja nggak pernah punya trombosit serendah Terus si itu. anaknya pas 3000 itu gimana? Lemas, pingsan atau apa? Nah itu dia. Bedanya dengue, DBD dengan ITP ya. Kalau dengue atau demam berdarah yang kita kenal, contohnya anakku yang kedua waktu DB itu dia 30.000 trombositnya udah joprak, pingsan, blackout. demam segala Karena badannya Gimana dengan 3.000? kayak ditimpa barang berat dan palanya pusing hebat. Itu 30.000. Ini Bambang 3.000. Nah bedanya ITP itu dia tuh nggak bikin lemes. Tapi yang paling bahaya adalah
amit-amit kalau sampai kita nggak tahu trombositnya lagi turun, dia kebentur, yang paling parah adalah Pendarahan di otak barangkali ya. Oke, Mbak Mesya, kita mau kasih lihat ini juga ada video penjelasan, tayangan penjelasan dari dokter mengenai ITP. Ini juga menjadi edukasi buat kita semua. Ini justru makanya balik lagi Allah masih ngasih perlindungan ya, karena kok bisa Allah tuh gerakin aku untuk, hei nih anak lo nih, nih nggak beres nih gitu something kan. wrong ya. Banyak orang tua di luar sana kadang-kala kan cuek sama anaknya kan, malah dianggap sepele, nggak apa-apa mungkin kecapean atau Cuman digigit setan. Ya digigit setan itu. Iya. Ah kesandung mungkin, ya dia habis ketendang apa main bola segala macam ya. Tapi ternyata dari memar itu tuh Bahaya. aku bahkan punya teman, lu kenapa kok biru gitu? Nggak tahu nih tiba-tiba biru. Bisa jadi kan? Ya. Ternyata itu kalau misalnya nggak diperiksa ya Pendarahan dari dalam. belum tentu mengarah ke sana, tapi memang harus diperiksa. Iya. Karena Aisyah dulu juga begitu. Iya, baru tadi malam kita WhatsAppan sama Dena. Dena udah ngasih tahu arahan bahwa ternyata dulu Aisyah juga sempat salah diagnosa ITP juga ya, Oh, sempat salah diagnosa ITP. Sempat. Sampainya ITP di awal karena sama trombositnya juga rendah, cuma nggak sampai 3.000, 16.000 apa berapa dulu Aisyah. Cuma dulu Aisyah langsung transfusi. 3.000 tuh rendah sekali. Sampai akhirnya harus menjalani terapi. Ini terapi yang dilakukan oleh Bambang. Apa itu? Apa yang harus Terapinya dilakukan seperti apa agar ya? trombositnya bisa naik lagi? Jadi opsinya waktu itu jujur nggak ada opsi selain terapi yang namanya IVIG. Jadi IVIG itu adalah plasma darah dari ribuan donatur sehat, bentuknya adalah imun sehatnya dikumpulin ribuan dalam satu botol, itu isinya bentuknya plasma darah lah, yang udah diolah lah ya, namanya IVIG. Jadi imunoglobulin ya, ya Den ya. Pokoknya imun lah isinya ya. Nah itu satu hari 3 botol, satu botolnya 5 mili, satu hari 15 miligram. 3 hari total 9 botol dan dikombinasi dengan anti radang dan juga anti pendarahan. Itu ketersediaan plasma yang sehat itu apakah mudah juga untuk didapatkan? Rumah sakit waktu itu nggak ready stock, jadi harus diorder dulu, tapi harus persetujuan bahwa ini mau diambil nggak terapi ini. Karena kalau kita pakai obat-obatan kayak kortisosteroid yang oral, lama. Karena Bambang itu udah termasuk agak berat ITP-nya karena udah 3.000. Jadi untung langsung ketahuan. Iya, pilihannya harus yang instan. Itu IVIG. Ini komentar dari netizen ya. Ya Allah, syafahullah Bambang anak soleh. Semoga disehatkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Allah. Semangat Bambang, aku juga penyintas ITP sudah dari 2022. Yang penting semangat dan selalu happy, anak soleh. Sehat sembuh jagoan, God bless you. Syafakallah Bambang, sehat selalu semuanya. Alhamdulillah sehat selalu, Bagus soleh. Iya. Alhamdulillah banyak yang mendoakan Banyak yang Bambang mendoakan, ya, karena ya. selucu itu dan sesoleh itu loh anak itu ya. Allah. Kak, boleh nggak sih Kak diteleponin Bambang gimana sekarang keadaannya, lagi ngapain? Pasti lagi nonton Mamah ya? Mungkin ya kayaknya ya, coba kita cek ya. Boleh ya. Aku sih kalau pagi-pagi gini biasanya dia lagi santai-santai dulu karena belum boleh sekolah juga Bambang. Iya, Besok masih kontrol. Anak Jadi- laki-laki satu-satunya ya Kak. Iya makanya ya Allah, aku sama baby kayak apa ya, Masya Allah banget gitu loh. Mungkin ujiannya kalau kita terlalu sayang ya, bukannya nggak sayang sama anak pertama kedua. Cuma Bambang tuh jadi kayak anak satu-satunya yang dia apa-apain gitu. Mungkin Allah punya pesan kali ya supaya, hey. Jadi sekarang Rasa berlebihan. apa yang harus dihindari? Pantangannya itu apa? Gak ada pantangan, cuma sementara belum stabil, Bambang memang gak boleh terlalu capek. Karena untuk menghindari satu dan lain hal termasuk juga barangkali benturan kemudian pendarahan itu ya yang bisa. Sayang. Ganteng banget. Assalamualaikum. Mbak Mesya izin ya kita pakai mic boleh ya? Boleh. Ini Kak, cakep banget. Masya Allah. Assalamualaikum nak. Si ganteng. Oh. Lagi apa nak Soleh? Lagi apa? Udah makan kan? Obatnya udah diminum? Udah. Ini ada om-om, tante-tante ganteng. Hai Bambang. Halo sayang. Ganteng banget sih.
Bambang udah berapa hari nggak sekolah? Udah di rumah terus? Udah berapa hari ya, Nak? Seminggu lebih ya? Enggak, baru 2 hari. Kan kemarin opname, Nak. Rawat inapnya seminggu. Udah seminggu lebih ya? Iya. Bambang yang dirasain apa sih sekarang? Ada yang dirasain nggak ada sakit-sakit gitu nggak pusing-pusing? Pusing ya, agak lemes sedikit. Agak lemes sedikit. Agak lemes sedikit. Oh My Love, siapa itu My Love? Oh, bukan. Oh My Love, siapa sih My Love? Pada telepon My Love. Nanti. Bambang, kita doakan Om Tante semua di sini doakan semoga Bambang cepat sembuh ya. Amin. Semangat ya, Nak. Semakin sehat pokoknya. Amin, amin ya Allah. Bisa kumpul lagi Semangat sama pasti teman-teman, bisa sembuh ya. sekolah lagi. Semangat ya, Nak. Senyum dong. Senyum dong. Thank you semuanya. Dadah Bambang. Semangat buat terapinya juga. Sama-sama. We love you Bambang. Waalaikumsalam. Oh. Aduh, lucu Karena kita tahu Bambang tuh anaknya talkatif ketika datang ke sini juga dia berani banget buat nyanyi dan juga sangat menghibur kita semua yang ada di sini dengan keberaniannya. Mbak Meisya Siregar, kali ini kita mau mengajak Meisya Siregar untuk memberikan ekspresi jujur kepada anggota keluarganya dalam Jujur Lewat Ekspresi. Oke, ini anggota keluarganya, kita punya beberapa ekspresi yang harus ditempelkan sesuai dengan apa yang ada di kepalanya saat ini. Oh, Ya. oke. Kalau sayang pasti ke semuanya, sayang cinta, ya jelas. Tapi saat ini, hari ini tuh lagi punya perasaan apa buat mereka? Oke. Atau barangkali apa yang bisa menggambarkan mereka? Luisa dulu ya. Yang bisa menggambarkan mereka, ya. Luisa itu nih. Royal, oke. Contoh royalnya tuh apa, Luisa? Luisa itu paling sini ya. Ya, Luis- tahu. Maaf. Luisa itu anak yang paling konsumtif. Aha. Jadi kerjaannya tiap berapa kali, ya sehari, 2 hari. Jadi udah dapet nih uang jajan seminggu. Nanti dia diem-diem telepon papanya. Papa kirim aku itu dong titik-titik, tahu kan yang buat jajan online ya. Terus udah gitu nanti misalnya udah dikasih, dia nyoba-nyoba lagi sama bundanya. Bun, aku habis jajan. Kerjaannya minta duit mulu. Dan sebenarnya papa sama bundanya tuh tahu. Hah? Tahu bahwa dia tuh sebenarnya suka minta. Tricky. Terus kadang-kadang kakaknya juga gitu, kak, aku lagi ngafe nih kak, aku harus bayar kopi, bayarin kak gitu, kirimin aku nih. Nih Oh, demen jajan. Royal. konsumtif. Oke, Bambang. Lalu Bambang itu ini ya, jahil. Bambang jahil. Oke, paling jahil Bambang apa yang diingat seorang Meisya Siregar? Jahilnya dia itu apa ya, sering nggak mau diem, terus udah gitu ngagetin bundanya, kan udah umur 47 gini kan nggak bisa dikagetin dikit ya. Kayaknya Bambang nggak gitu dong nah bercandanya. Dia selalu jajalin Oke, keluarga. next. Syabila tuh apa ya, ini kali ya, Kagum. Ya, sini Kak. Apa yang bikin, Syabila. salah satu hal yang bikin kagum? Dia tuh udah tanggung jawab ya. Dia udah punya rasa tanggung jawab karena umurnya juga udah gede kan, udah 20 jalan 21. ya karena tanggung jawabnya ya. Alhamdulillah dia udah nggak pernah disuruh-suruh lagi, dikomandoin segala macam udah. Udah Oke. dengan sendirinya Iya. dewasa ya. Satu lagi. Suami Suami Kak. tercinta. Kok nggak ada yang bagus sih? Senang mungkin. Gak ada cinta gitu ya? Seneng kali ya? Kesel aja deh. Kesel, kenapa kesel? Kok kesel? Ngeselin aja, Kok bisa ngeselin. sih ngeselin, kenapa? Kan kalau ngeselin Kok lihat bisa perutnya, sih? ya kan? Mungkin kakak gemes gitu ya. Jadi walaupun ngeselin ya namanya rumah tangga ya. Tapi Ngesel- cinta ngeselin kan? tapi cinta. Ya, ngeselin iya dan dong. senang gitu nih. Udah Iya. Dua benar, iya. Wajar lah ngeselin, soalnya kan kalau orang sayang, orang cinta pasti penuh dengan ekspektasi. Ya kan? Bahagia selalu Meisya Siregar dan semoga keadaan Bambang bisa lebih baik, lebih sehat, lebih kuat lagi. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu damai bersama, dan kita akan kemana-mana. Puja-puji. Bagi Ambiar, Natasha. Lucu.
Natasha, sedih sekali. Natasha. Natasha. Cinta tapi pada akhirnya luka. Capek banget sih. Kenapa? Kok kamu kayaknya curhat sih? Natasha suaranya luar biasa, bagus sekali. Bagus sekali. Natasha. Natasha, siapa stylist kamu? Coba cakep loh kamu. Stylist aku ada di situ. Oh, ada di sini. Keren banget. Bagus. Aku senang Natasha tuh di saat Aku sinetron suka. hits dia dengan Ama Verla. Kamu masih Ama Verla nggak sekarang? Itu Natasha Wilona, beda lagi. Oh, tak kira Natasha Wilona loh. Natasha Sabella kami Mirip soalnya. ucapkan terima kasih. Boleh silakan duduk. Itu kita lihat di salah satu platform musik ya. Yang mendengarkan itu sampai puluhan juta Pasti lebih. karena lagunya Dari 50 juta loh. galau tuh pasti gampang naiknya. Kenapa sih lagu galau? Kenapa kalau lagu dangdut galau kok susah? Tapi emang iya itu. cerita hati bukan kita gue ya. Hah? Tapi emang bener kalau lagu galau kayak kamu, yang nonton puluhan juta pasti. Bener Kalau cepet lagu-lagu naiknya. pop galau ya King. Kamu Ya. Apa kita harus lagu galau pop King? Kayaknya kita pindah ke pop deh ya. Pas ngeliat sampai puluhan juta tuh yang dengerin lagu kamu tuh gimana tuh? Aku nggak expect sih pasti ya kayak apalagi aku tuh indie ya awalnya jadi kayak dan keluargaku tuh nggak ada base musik Sama sekali. semuanya nggak ada base musik Oh jadi kamu bisa aku doang yang dan mereka juga nggak expect ternyata wah anaknya
kok bisa di musik gitu. Atau mungkin dari kakek atau nenek, ya kan biasanya ada. Nggak ada? Nggak ada. Tetangga? Tetangga sih aku kurang tahu ya. Kamu nyanyi di umur berapa sih Natasha? Aku nyanyi, aku mulai fokus itu di umur 14. 14. Ya itu baru Sekarang umur mulai berapa? dilesin. Sekarang aku 23. Oh, dari 14. Kebalikan sama sahabat kami. 41 baru fokus. Memang kesempatan orang beda-beda ya. 44. Iya. Tadinya rencananya mau 50 gue tadi. Tapi lagunya itu, ini ciptaan emang kamu ada kisah pribadi atau emang dari penciptanya? Kebetulan kalau lagu ini itu udah ada beberapa demo dan aku diminta pilih. Di mana demonya? Gedung Demo DPR masak. apa? Nemo, ini kita kasih lihat ya. Tanya, kita nggak Angka tahu. yang mendengarkan Salah. Natasha Sabella. Angkanya menyentuh berapa? Tuh, ini lagunya Natasha Sabella menerima luka 60 juta. Bentar, ini Anwar Fuadi. Ini ganggu banget bilang, Bang Anwar lagi syuting gitu. Gila ya, ada lagi Assalamualaikum. Nggak mati udah. Bisa begitu loh ya. Bisa gitu. Gimana ya? Natasha, kamu kenapa namanya nggak ditambahin I? Jadi Natasha Isabella. Bagus kan Mama? Iya. Natasha Iya, Ma. Sabella, lagu ini tuh sebenarnya tahun berapa rilisnya? Ada Mama. Oke, jadi lagu ini itu sebenarnya rilisnya itu di 2024 akhir Desember. 2024. Oh, Di berarti Desember. udah Baru tahun ya? kemudian. Lumayan lah, 2 tahun baru. iya. Lumayan baru sih. Lumayan baru. Baru tahun ini meledak gitu Iya, ya. betul. Alhamdulillah ada orang mah Iya, yang lama. betul. Lagunya baru meledak. Makanya aku tenang-tenang aja nanti lagu. Kata siapa? Sebentar. Jangan ngeremehin. Kata siapa lagu lo baru belum meledak? Orang udah tahu. Tahu doang. Kita nggak meremehkan, tapi kita tidak mendengarkan. Parah. Natasha, Iya tapi juga sih. Yang bener bisa nyanyi aja kadang nggak didengerin. Begini, Natasha. Apalagi yang bukan penyanyi. kenapa baru kamu menyadari nggak kenapa kok baru 2 tahun lagu ini meledak ya? Apa yang bikin lagu ini tuh momennya jadi meledaknya tuh sekarang ini padahal 2024 rilisnya. Iya, jujur aku juga kaget ya. Dan aku tuh nggak tahu lagu ini meledak di tahun ini. Jadi ceritanya aku tuh udah lama nggak live TikTok. Terus abis itu aku live dan orang-orang yang bilang ke aku kayak, Kak lagunya viral, baru viral sekarang, baru viral lagi. Terus aku kayak, hah yang mana? Sampai mereka kirim-kirimin aku lewat DM. Sampai kamu aja bingung yang mana lagunya Iya, ya? maksudku yang viral, yang kayak gimana? Yang bikin viral tuh video-video yang seperti apa? Oke, tapi Terus ini begitu kamu tahu lagunya viral, terus kamu gimana? Kamu happy, sombong, langsung gimana? Ya kan nanya, kan salah. emang ada, saya mau nanya sama Anda, emang ada penyanyi yang viral lagunya langsung sombong itu ada? Ada ya nggak viral sombong banget. Ya nggak usah ngomong yang viral. Yang nggak viral sombong banget. Lebih parah kalau Kak Dewi. Banyak kalau yang viral nggak seberapa terus sombong banyak. Banyak ya? Banyak kalau kamu jangan ya nak. Wah, aku gak viral-viral tapi aku sombong. Kita kan nggak nyontohin dulu. Kita sombong duluan, Ya, ya kan? viral belakangan. Viral belakangan, terserah deh itu mau kapan, ya kan? Yang penting jejak memang. Jangan dicontoh sayang ya, jangan ya. Karena memang tidak ada yang bisa dicontoh ya. Ini kita mau kasih lihat konten-konten yang di Andol deh. posting ya. Dengan menggunakan soundnya Natasha. Andol deh. Seru ya. Aku diviralin dong biar ada kayak gitu-gituannya. Karen, nikmati semua proses yang ada. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa terwujud. Tapi suatu saat kalau kita ikhlas akan terwujud. Apalagi lagu yang tidak diinginkan. Itu kamu happy banget gak lihatnya begitu viral? Viral banget orang pada. Walaupun itu dibikin remix gitu tuh nggak keberatan kamu? Aku jujur, aku seneng sih. Seru Karena lah. kayak jadi ada banyak macam ya. Versi juga ada banyak versi. Apa ya? Iya. Itu yang pertama kali viral dance itu. Jadi di tahun ini mulai ada velocity-nya dulu. Terus abis itu keluar tiba-tiba ada yang buat dance itu sampai akhirnya video dia meledak jadi banyak yang buat dance core itu. Tapi jadi itu justru yang bikin jadi naik. Iya, jadi tiba-tiba ada yang mulai cover. Ya. Sukses ya buat Natasha sayang. Sabella, kita tunggu karya-karya kamu berikutnya. Kita kembali saat lagi, tetap di Berikut. Jejen. Walau satu pun
hari ini Kak Dena, Kak Intan. Kakak, terima kasih Kak Misha, terima kasih banyak. Natasha, terima kasih. Natasha sukses ya. Semoga Bambang lebih kuat, lebih sehat, bisa kembali beraktivitas ya. Salam sama Terima kasih, Bambang Kak ya Intan. kami. Oke, sehat-sehat. Sehat buat kita fisik dan juga mental. Kita Amin. kembali lagi besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa. Kita berdua tak bahagia lagi, tiada lagi ruang tempatku. Ku terlatih mengerti kala sedih temani. Bukan masalah asal kau di sini, dan mungkin kita berdua akan tertawa lagi. Tangis air mata akan Totalitas Rizky Bilar berjuang demi bahagiakan keluarga, nyatanya tetap dipandang sebelah mata. Tudingan dirinya numpang hidup, hanya duduk manis nikmati kerja keras sang istri Lesti Kejora tak henti menerpa. Geram dengan anggapan suami tak bertanggung jawab, Rizky Bilar pamer bukti kerja keras, terkhusus bayaran honor syuting yang mencapai belasan miliar rupiah. Bukti transferan honor syuting yang terbilang fantastis, sontak menampar komentar netizen perihal suami numpang hidup. Bagaimanapun, Bilar terpaksa keluarkan bukti penghasilan syuting lantaran sudah tak tahan dengan tudingan miring netizen yang terus memojokkan dirinya. Apalagi statusnya sebagai kepala rumah tangga dengan 3 buah hati. Sudah pasti Bilar tak ingin dipandang sebagai ayah serta suami yang tak punya kerjaan. Cuma berharap dari penghasilan sang istri. Lah sekarang dapetnya ganteng, kaya, mau apa aja dikasih gitu. Iya. Jadi kalau ada orang-orang itu pasti Lesti yang beli sendiri ya. So tau banget kesel. Itu pasti